Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menampilkan resume agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN terbagi dua. Yang pertama, PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedua, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Perbedaan hak ASN: PNS, gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Berikut ini adalah kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Pertama, perencanaan kebutuhan pegawai atau planning. Kedua, penilaian kerja. Ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Smart ASN. Smart ASN adalah ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam, disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu 1. Kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. 2. Budaya menggunakan digital atau digital culture. 3. Etis menggunakan media digital atau digital ethics. 4. Aman menggunakan media digital atau digital safety. Implementasi literasi digital sejalan dengan perkembangan ICT, Information Communication and Technology. Muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya muncul pula istilah sekolah berbasis web atau web school atau sekolah berbasis internet atau cyber school yang menggunakan fasilitas internet. Bermula dari kedua istilah tersebut, muncullah berbagai istilah baru dalam pembelajaran yang menggunakan internet, seperti online learning, distance learning, web-based learning, dan e-learning. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Demikian hasil resume agenda 3 manajemen ASN dan Smart ASN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.